Obligasi, obrolan lintas generasi. Apa? Ay, mau punya tali rincingan lalu sesuai lalu kalau mau apakah? Kerja itu gerang. Gagal rundung, utang mati sangka pulang. kadang sudah ini. Ada kayak mulai emosi aja kan? Kenapa pula? Kalau ada memandirakan, kiranya memandirakan. Nah, it's time Tadi to tali rincingan. bawa batanang. Mah seru bukan. Nah, aduh, ini ada narasumber kita di episode kali ini. Wow. Kita sama dulu di rumah. Kita berjumpa kembali di Obligasi. Obrolan lintas generasi di Waduh. tahun 2023 ya, di Yes. episode ke 15. Kita spesial kali ini mengangkat yang khas Banjar aja yang aja. Yes. Tapi repot lah kita lah. Supaya biar bukan pian tahu apa yang dimaksud tali rincingan ujar gini tadi. Nah. Kada badai kalung. Nah, habis itu pulang bawa Bawa tanah. tanah. Ini apa Nah. maksudnya? Mungkin sebagian dari teman-teman Kalsel mungkin ada yang familiar, ada juga yang oh, khas kota baru nih Nah, gitu apa itu kan. dia? Makanya kita hari ini spesial akan mengundang penulisnya langsung, penulis dari buku ini dan buku-buku lainnya. Dan tentunya buat teman-teman Kalsel kita hadir di Obligasi episode 15 tahun 2023 dengan mengangkat tema wariskan produk kebudayaan melalui Bisa. tulisan. Dan kita undang juga yang luar biasa narasumber kita setelah Iya ini dong. ya, Iya akan dong. berjumpa langsung. Pokoknya buat teman-teman di rumah jangan kemana-mana karena kita juga akan bagi-bagi kuis Kak Cip. Betul sekali. Yang akan kita berikan untuk 2 orang pemenang dan untuk hadiah juga spesial plus tanda tangan. Betul sekali. Dan Aduh. oleh karena itu jangan lupa untuk selalu setia bersama kami. Iya dong. Follow Instagram Bang Kalsel yang sudah Centang biru dan, juga juga YouTube kita. Yes. Jangan lupa di subscribe ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Obligasi. Obrolan lintas generasi. Obligasi, obrolan lintas generasi. Berjumpa kembali di program Obligasi, Obor Lintas Generasi. Boleh berikan tepuk tangan, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini luar biasa sekali ya. Iya dong. Di tempat yang luar biasa dan dengan narasumber yang luar biasa pula. Wah. Spesial juga tema yang kita angkat kali ini Kak Acim. Yes. Ini luar biasa. Pasti juga teman-teman di rumah sudah mungkin saat ini tidak terlalu familiar lagi dengan istilah-istilah yang kita angkat di masyarakat. Betul. Karena sekarang kayak bansel gitu ya. Ah. Anak jaksel gitu Ah, kan. sekarang bangsel ya. Bahasa Indonesia campur bahasa Inggris. Masya misalnya Allah. kan. Padahal kalau bahasa Banjar tuh nggak kalah keren sebenarnya. Betul ya kan? banget. Apalagi nanti kan Banjar sendiri ya akan menjadi negara atau negara provinsi tetangga dari ibu kota negara IKN ya. Nah, itu Jadi dia. harus dong yang namanya Makin mengenal betul budaya istilah-istilah lokal dari ya. bahasa Banjar itu sendiri. Nah. Nah, kita sudah bawa pawangnya di sini. Wah, pantesan nggak hujan, bukan ya. Nggak hujan, Pawang Pak. budaya ya. Ini pawang budaya karena spesial hari ini tema yang kita angkat adalah wariskan produk kebudayaan Melalui tulisan. Karena kita berjumpa kali ini di episode ke-15 di Betul. tahun 2023. Dan sekali lagi luar biasa kita sambut, boleh kasih tepuk tangan yang meriah. Telah bergabung bersama kita Bapak Nurhalis Majid. Wow. Oke, selamat Selaku datang Bapak. budayawan Banjarmasin ya, nasional Masya Allah. Apa kabar Pian? Luar biasa. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Dan Kak Acim yang lebih ekstra spesialnya lagi juga di sini kita hadirkan karya-karya beliau. Wow. Yang sudah ada 5 buku ya Pak. Masya Allah dengan berbagai judul. Dan judulnya juga unik-unik ya. Nah, itu Dan dia. mungkin anak-anak zaman sekarang tuh mungkin ada beberapa bertanya ini apa sih makna dan artinya ya kan? Nah. Karena mungkin kalau zaman dulu di bahasa udah sering digunakan ya kan. Dan kali ini kita gali kembali ya. Betul, tapi sebelum membahas masalah buku, Yes. kita mau tahu juga nih kesibukan Pak Majid. Kita manggilnya Pak Majid aja ya. Pak Majid ya. Kesibukan Pak Majid nih untuk sehari-harinya ngapain aja nih Pak? Mungkin teman-teman Bang Kesel di rumah juga kepo nih. Sebenarnya kan sudah pensiun ya. Masya Allah. Pensiun. Oh seger Pak. Ah. Biasanya pensiun itu kan agak-agak loyo karena Olahraga. beda ya kalau sekolah raga ya. Tapi ada lah kegiatan-kegiatan lain, ada lembaga yang masih digeluti. Ada di sini, ada di Jogja. Wow. Bolak-balik kerja 3 bulan sekali. Ada satu lembaga di sana yang kami juga bersama kawan-kawan meneliti. Oke. Masya Allah. Kalau tiap pagi misalnya sukanya ngapain aja Pak? Tiap Keliling, pagi. lari gitu atau gimana? Habis Olahraga? sholat subuh, Nulis. nulis. Wah, iya sih kata orang zaman dulu juga apa nih ya, habis sholat subuh tuh mau belajar apa? Masih anunya Fresh ya, Pak. bersih, masih kada ada pikiran, kada ada tagihan, kada ada apa. Tapi emang waktu buat ini kalau dari Bapak sendiri emang pagi ya Pak ya, subuh.
Buat inspirasi lebih banyak dapat ya Pak ya? Oh, Pagi itu lebih bersih. lebih bersih. Kira-kira Pak ada sih nggak Pak sih tips buat menulis kira-kira harus naikin mood dulu, kalau nggak harus ke tempat favorit mungkin di pojokan di kamar atau gimana? Jadi kami datang ke teras rumah kami, lalu kemudian dengan laptop kami langsung ketik aja. Masya Allah, karena rumahnya juga asik banget Gin. Wah, kalau tahu rumah alam nih, Sobat Bangkal Sud di rumah, kalau tahu rumah alamnya di Sungai Anda itu mah beliau nih. Masya Allah. Siapa yang ibaratnya gak betah di sana ya? Betul. Rumah itu jadi pusat kegiatan. Jadi ada pelatihan, Iya. diskusi, ada macam-macam di situ kegiatan. Pelatihan sesirangan juga Pak ya? Terutama untuk pemberdayaan perempuan. Wah, Masya Allah. Buku ini salah satu bagian dari ekonomi kreatif ya. Betul Pak. Bagian dari ekonomi kreatif kami produksi dan bisa didapatkan di rumah alam. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Pak, kalau boleh tahu dulu Pak, menulis ini emang sedari dulu atau hobi yang dikembangkan udah berapa lama atau gimana nih Pak? Boleh cerita? Mulai sekolah sudah menulis. Sekolah. Ya, menulis. Jadi dulu kan untuk berlangganan koran misalnya. Ya. Tidak ada uang kan karena kiriman sangat terbatas. Kami menulis honor menulis itu untuk berlangganan koran. Masya Allah. Jadi menulis Jadi kayak sebulan hobi minimal bayar, ya. Oke. Tapi sebenarnya background Bapak sendiri Pak, misalnya boleh diceritain nggak buat teman-teman Bang Kasal di rumah dari kerja atau karir Bapak Majid nih sejauh sampai dengan titik ini, itu sempat di mana aja Pak pengalamannya? Sekolah sebenarnya saya linear. Dari SEMEA, habis itu sarjana ekonomi, magister ekonomi. Oke. Tapi bekerja tidak linear. Biasanya seperti itu ya. Tidak sesuai dengan Jurusan. sekolahnya tadi. Jadi saya di LSM, lalu pernah jadi ketua KPU, Oke. ketua KPU Kota Banjarmasin, Yes. habis jadi ketua KPU Kota Banjarmasin, menjadi kepala Ombudsman Nah, siapa yang RI, nggak kenal? Pasti perwakilan sering. Kalimantan Selatan. Iya, Jadi sering kan lihat muka Bapak. siksak gitu. Tapi kuliahnya linear, Oke. jurusan ekonomi, ekonomi lemah. Ini ekonomi juga Pak. Iya, betul. Masya Allah. Mungkin ada hobi lain Pak selain menulis? Hobi Olahraga hobi. olahraga, hobi di bidang? Ya, Berenang pasti ya Pak ya, kalau berenang betul Pak. dulu ya karate, taekwondo. Wah, bela diri ya Pak ya. Oke. Tapi sebenarnya tertarik untuk menulis ini sejak kapan sih Pak? Sudah, tadi kan sudah mulai sekolah Oke. itu menulis, kuliah menulis. Nah, tapi yang terkait peribahasa sejak pandemi. Dulu kan tahun 2000 itu kita bekerja di rumah saja. Iya. Nah, saya work from home. daripada kosong waktu pagi itu, saya lebih baik menulis. Menulis setiap hari. Wow. Menulis setiap hari, jadi satu buku itu 200 hari selesai. Karena satu buku ada 200 tema. Tulis. Cukup satu tema aja pagi itu saya berhenti dan saya menulis sampai dengan 300 kata. Wow. Jadi satu tulisan, satu tema itu 300 kata karena berdasarkan hasil riset, kemampuan membaca generasi kita sekarang ini hanya 6 paragraf. Setelah 6 paragraf, dia pindah ke soal lain. Oh Jadi, gitu. 300 kata itu sekitar 6 paragraf atau 7 paragraf Itu ya. memaksakan Pak ya. Karena kalau lebih daripada itu cenderung akan gagal fokus, pindah ke Boring, tema bosan. lain, bosan, atau Jenuh Pak. buku itu ditinggalkannya Oh, karena dianggapnya terlalu panjang. Tidak sampai selesai akhirnya ya Pak ya. Jadi berdasarkan itu maka lalu kemudian kami satu tema itu hanya 300 kata saja. Tapi kan emang unik banget ya ini Pak ya, dimana pada saat pandemik seperti Bapak ungkap tadi, yang dimana kita mengharuskan kita untuk tetap stay di rumah, tapi Bapak bisa melahirkan karya-karya yang luar biasa. Tetap Apalagi kan berkreativitas. bentukannya kan gitu. amal jariah kayak gini kan, yang Betul. bisa diwariskan untuk penerus kita. Nah, Pak, Betul. kenapa sih Pak kepikiran untuk bahannya atau ininya sih budaya Banjar dan ungkapan-ungkapan Ya. bahasa Banjar? Banjar, iya. Jadi ada kesadaran pada waktu itu kan kita ini semua adalah konsumen dari postingan-postingan orang. Tiap hari kan kita menerima postingan dah. Betul. Kadang-kadang ada inisiatif dari kita untuk menjadi produsen postingan tersebut. Nah, kami memilih pada waktu itu menjadi produsen. Daripada kita diserbu oleh serangan orang terkait dengan informasi terkait dan jangan-jangan kita akan sempat membaca lagi mungkin itu hoax apa segala macam kan. Iya. Kami memilih menjadi produsen lah, menjadi produsen yang memproduksi konten-konten itu lalu kemudian menyebarkannya.
Kami pilih peribahasa Banjar karena peribahasa Banjar itu kalau kada digunakan, kalau kada dipakai dalam kehidupan kita sehari-hari, ini akan hilang. Betul, Pak. Karena ini akan tertindis oleh kebudayaan lain. Bahasa itu kan kalau kada digunakan maka akan ada bahasa lain sebagai penggantinya. Tadi ada bahasa Inggris Iya. Kayak gaul banget gitu kan, Pak. bahasa lain dan segala macam. Iya. Nah, bahasa Banjar akan hilang. Kalau kita misalnya malu misalnya menggunakan bahasa Banjar, oh ini kampungan, ini hulu sungai apa segala macam, bahasa Banjar akan hilang tuh. Betul. Nah, kami mencoba untuk menuliskan karena kebudayaan kita, nenek moyang kita itu mewariskan pengetahuan yang sangat luar biasa. Ungkapan, peribahasa, segala macam itu hasil refleksi kehidupan mereka yang lalu kemudian itu menjadi nasihat hidup bagi kita. Oke. Kalau melihat dari judul-judulnya, Ya. isi apa ya? Izin ya, Pak. Ini ada Tetarang Taguk. Ya. Tatarang tangguk. Tangguk. Tatarang tangguk. Tetaguk. Tolong banyu ditaguk. Tataran tangguk, saya coba cerita. Awis. Tangguk tuh, Pak. Koreksi, Pak, kalau salah. Lebih percaya, tangguk tuh menangguk ya, Pak. Ada. Nih. Jadi gini, Tangguk. ya. Tangguk kan ada tangguk lah. Iya, tanggukan, Nah, gitu. kalau tangguk itu diandak di Kamu, muka Pak. kita kayak ini, ada yang terlihat, ada yang kada terlihat. Iya, celah-celahnya. Ya kan? Ada yang terlihat, ada yang kada terlihat. Dalam banyak hal, Tataran tangguk. kita ini ada yang tahu, ada yang kada tahu. Nih. Jadi kalaunya dalam sesuatu, ikam tentang kopi tahulah aja. Kalau kopi itu aku tatarang tangguk, Bang. Ada sebagian tahu, ada sebagian kada tahu. Oke, mantara Pak lah. Oke. Habis itu ada di Jamak Jibril. Jamak Jibril tuh kayak tiba-tiba gitu ya, Pak ya? Di Jamak Jibril itu ada semua apa yang terjadi pada kita atau keuntungan-keuntungan yang kita dapatkan ini berdasarkan hasil usaha kita. Ada campur tangan Tuhan juga di situ. Kadang-kadang kan kita kan kada terlalu berusaha benar, tiba-tiba dapat rezeki nomplok gitu. Oh iya. Itu ada Jibril campur tangan. gitu. Apa bedanya apa dengan keguguran Indaru? Nah, keguguran Indaro itu ya dapat rezeki nomplok sebenarnya. Durian runtuh kalau Indonesianya, Pak ya? Durian runtuh yang ya apa namanya, upaya kita itu keadaan tapi keuntungannya besar benar tuh. Campur tangan Tuhan lebih banyak sih, Pak ya? Kalau Indaru apa sih, Pak? Sebenarnya saya juga dengar aja. Indaro. Iya. Indaru. Lanjut lagi. Sebentar, maaf, ini agak berdiri ya, mohon maaf. Iya, kamu rusak properti ya. Aku suka yang ini Hambar nih, Satrup. gambar anak kecil soalnya ya. Semuanya gambar anak kecil. Iya, Hambar Satrup itu ada kekanakan minum Satrup lah, Bang. Badan Satrup yang tahu sama manis atau kada. Ini maksudnya gimana nih? Ini maksudnya apa nih, Pak? Hambar Satrup itu sekarang bahasa anak mudanya PHP. Dikira manis ternyata hambar. Kesannya mandu ando sekalinya realisasinya kada seperti itu. Hambar Satrup kan. Kalau bahasa Indonesia, jangan dikira buah merah manis rasanya. Ya, ini ada Itu Tionghoa buku terbaru. Banjar. Tionghoa Banjar itu sama-sama dengan kawan-kawan penulisnya. Ini lebih kemana nih, Pak? Kalau Jamak Banjar? Iya. Jadi kebudayaan Banjar itu banyak dipengaruhi oleh Tionghoa. Yang mau juga, Pak, selain Arab ya, Pak? Selain Arab. Lihat tuh, Pak, saat sentuh aja. Bawa tanah. Ini sebentar aja saya jarang. Bahwa beranang ini satu ungkapan yang kuha benar, lebih kuha dan kedatangan agama-agama. Jadi sebelum agama-agama datang ke tempat kita, kalau ada orang panik, gelisah atau misalnya emosi segala macam, nenek moyang kita menyuruhnya bawa ke tanah karena melihat alam, angin, sungai dan segala macam keluar ungkapan bawa ke tanah. Baru setelah datang agama Hindu pada waktu itu, baru kemudian ada ungkapan bawa healing. Nah, setelah datang Islam, baru kemudian ada ungkapan bau kudu, bau berpikir ya. Itu setelah Islam datang, tapi jauh sebelumnya bau tanah. Kalau sebenarnya bawa Ini bau ingat. Bau ingat. Nah, bau ingat itu ada satu karena ingat itu ini. ya, agama pertama, Pak ya, di Indonesia. Tapi sebelumnya kita mengenalnya itu bau tanah karena kita mempelajarinya itu dari alam, dari sungai yang mengalir. Mungkin dengan fermentasi ombak gitu, Pak, atau ya. segala macam. Dari Teman-teman boleh nggak dibantu satu yang buku yang udah dibuka tadi? Tapi ini Saya mau lihat di dalamnya nih kan, ada istilah-istilah nanti Jim. Itu tuh dekat-dekat laptop. Tolong teman maaf nih yang nyuruh nih, nyuruh senior lagi gue. Aduh. Ada potong honor. Potong honor nih, maaf ya. Tadi sudah ada buku yang dibuka nih Pak. Kita balik aja dari kantor guys. Kisah cinta buku.
Jadi yang khususnya untuk buku yang hampir satu tema, melihat di sini dari satu tema ya Pak ya, misalnya itu totalnya ada 200 satu buku itu 200 tema. 200 tema. Kami sudah lebih 1000 nulisnya. Nah, dari sini kita dikaji. Nah, teman-teman Bangsa juga. Nah, Raja Mambabun, ya kan? Jadi di sini ada lagi. Ya. Nah, jadi istilah-istilah sedikit kayak gini kan sebenarnya kayak Bunda sendiri mungkin ya tidak terlalu familiar karena memang kebiasaan di lingkungan kurang menggunakan istilah-istilah ini. Tapi Bapak dapat inspirasi untuk mengumpulkan kata-kata ini dapatnya dari mana biasanya? Karena kami orang Banjar asli lah. Aslinya orang mana dari mana? Lahir di Ambon, besar di Kota Baru, biasanya tinggal di Banjarmasin. Nah itu apa namanya, keluarga kami Banjar semua, nenek kami, datuk kami segala macam Banjar semua. Ungkapan-ungkapan itu digunakan setiap hari oleh orang-orang tua kita dulu. Jadi kita mendengarkan setiap hari kalau mama bepender, nenek bepender, lah datuk bepender itu menggunakan bahasa Banjar, itu terekam dalam memori kami, tapi itu kadang-kadang kami tuliskan dan bergaul dengan kawan-kawan juga kan sering menggunakan itu. Akhirnya kami coba kumpulkan satu-satu, lalu kemudian kami maknai sendiri sesuai dengan konteks kekiniannya. Nah, baru kami tuliskan. Buku ini jenisnya namanya ensiklopedia. Jadi Makanya tertuju pengumpulan kawanan ya, berbuhat, bete kehidupan, kerabatan. Nah itu kan ada ungkapan, ada peribahasa ya kan, yang kalau itu kan digunakan akan hilang. Nah kami coba tulis dan ini covernya kan semuanya gambar kekanakan. Apa tuh Kak? Ilustrasinya itu bahwa di umur bubuhannya ini yang kami tulis ini kan dikenal lagi, sehingga minimal kami akan meninggalkan ini. Ini ya ponakan-ponakan. Berdayakan internal. Ponakan-ponakan. Dan mereka bilang betapa om lagi omnya, kami lagi omnya. Masuk buku. Mau jadi cover ini dan apa namanya, mudah-mudahan ini menjadi satu dalam generasi muda lah, agar supaya itu tidak, karena kalau kita kadang menuliskannya dan kita kadang menggunakannya, insya Allah bakal hilang. Masya Allah, Pak. Nah Pak, kalau satu buku bahkan sampai ribuan tadi Bapak bilang ya, ini berapa lama sih Pak yang nggak mengumpulkan kata-katanya ini? Satu buku 200 hari selesai. 200 hari, satu buku 200 hari, ada 200 step. jadi sebuah satu Pak ya. Satu hari satu. Ini juga jadi motivasi sebenarnya Pak ya. Apalagi kan yang namanya orang Banjar sebanyak sebaluas, ada di Tampilan Riau, terus juga ada di Medan, dan yang lain. Nah ini juga nantinya kalau kita sebarkan ke seluruh penjuru Nusantara. Buku ini kami sebar ke beberapa suku-suku lain juga dan cukup menginspirasi bukuannya. Ketika kami bawa ini ke Papua, kami kenalkan di Papua itu ada loh papan-papan seperti ini. Ketika kami ke Palu misalnya, Palu juga banyak yang papan-papan seperti ini. Ya, jadinya terinspirasi, apalagi Jawa misalnya kan papan-papan seperti itu banyak banget. Nah, hanya mungkin yang menuliskannya aja lagi. Ada nggak sih orangnya Pak? Ada yang Wajib. Boleh tepuk tangan nggak nih buat Bapak Wajib? Boleh banget, kalau bukan kita siapa lagi kan Pak ya, dan kalau bukan sekarang kapan lagi. Kira-kira Pak, ini kedepannya ada tambahan lagi Pak, mau nambah? Ada buku yang masih dalam proses ngeketek, namanya judulnya Balaki Muntung. Kita dengar lagi Balaki Muntung. Balaki Muntung itu rupanya lah dulu kalau orang sudah belaki ini akan mengerjakan sesuatu yang rutin setiap hari. Dari bangun guling sampai guling itu rutin dikerjakannya. Nah kalau ada pekerjaan yang salam dipadahi berulang kali, padahal cukup sekali aja kita padahi. Sanja itu tutup jendela, misalnya kalau lihat buang sampahnya gitu. Sesuatu yang sekali aja cukup kita padahi, esok harus dipadahi lagi, dari serangan. Nah, kalau ada pekerjaan yang harus diulang-ulang terus, sudah kupadahkan semalam. Nah, kalau Sanja tutup jendela, belang-belang aja misalnya sudah. Nah itu kalau berulang-ulang harus dipadahi sesuatu yang rutin dilakukan, disangka dengan Balaki Muntung waktu ninja. Bapak Banjar, iya, emang suka wanita malah dari dulu jadi belum sekarang. Tapi kan kalau kita lihat sekarang Pak, ini mirisnya ya kan anak-anak zaman sekarang yang tiap hari
itu bisa bilang gadget bukan Iya. Pak. Apa kalau Bapak bilang kan yang namanya warisannya harus kita pertahankan. Kalau kita sebenarnya kan tergerus Pak ya, bukan bahasa. Karena sekarang tuh kita apa walu, gitu kan Pak ya. Nah, itu juga semakin motivasi ya Pak buat ada nggak sih Pak pengalaman unik dari pengalaman Bapak sama menulis buku ini? Ada, jadi kada semua yang kami tulis itu pasti jujur. Pasti jujur. Nah, karena pagi itu tulisan itu kami posting di media sosial, jadi ke WhatsApp, Facebook, Instagram segala macam kami posting. Satu kali kami menulis apa namanya engken berajut. Engken berajut itu malar-malar, nasib mana tuh? Ada dikit baru Ada di gagap, itu kan ungkapan lainnya. Nah, kami menerjemahkan engken itu seperti kadut orang Cina itu yang duit itu diambil dalam kadut itu. Ternyata engken itu ada seperti itu. Engken itu seperti ikat pinggang yang dijahit sehingga karena ini dijahit duit di dalamnya itu kecuali penting banget hanya untuk buka jahitannya. Oh, engken itu Cina Pak? Enggak, engken itu seperti pendeng itu terbuat dari kain. Nah, di anunya itu dijahit. Di situ ada orang menyimpan duit. Anda itu baru kemudian dijahit. Nah, karena kami salah menerjemahkan engken itu, ada tokoh datang ke rumah. Aku hendak meluruskan jangan dimaksud dengan engken itu pada itu ya. Engken itu begini. Kami koreksi tulisan kami, jadi kami edit lagi kami. Nah itu kan pengalaman unik bahwa ternyata orang membaca. Nah, baru sadar kami oh ternyata orang membaca dan kalau itu salah dikoreksi orang. Koreksi orang kan sangat berterima kasih dan itu tokoh yang datang. Datang lalu kemudian mengatakan aku setuju dengan tulisan-tulisannya tapi yang ini aku koreksi lah ya. Terbuka nih pengajuannya, karena menerima gitu. Masih banyak yang peduli Pak ya, tidak serta membaca saja, tapi juga menggunakan. Karena bahasa ini unik, jadi pengertian ini bisa berbeda-beda ya. Dan orang-orang tertentu, khususnya orang-orang yang berkecimpung di budaya Banjar pasti udah tahu banget ya Pak ya untuk hal-hal yang kayak gini. Akhirnya ada kolaborasi ya kan antara Pak Majid mungkin dengan pihak-pihak atau juga budaya-budaya yang ada di sekitar kita. Sebenarnya ini kan meneruskan dari apa yang sudah dilakukan senior-senior sebelumnya. Ada Pak Jembar Habib yang menulis kamus bahasa Banjar, ada Pak Aliansa juga yang menulis bahasa Banjar, tapi dalam apa namanya arti yang pendek-pendek aja, tidak menguraikan dalam bentuk tulisan. Ada apa namanya Tajudin Nurgani juga yang menulis kamus bahasa Banjar. Jadi ini meneruskan dari apa yang sudah dilakukan oleh senior-senior. Nah itu tadi tanggapan dari yang senior, karena Bapak punya pengalaman tanggapan dari yang muda-muda nih ketika lihat hasil karya Bapak. Ini seru banget Pak, dari menguji mencerahkan, boleh ditahan sebentar ya sih? Karena doang ini seru banget. Kalau Bapak jangan terus nih. Oh ini ada iklannya nggak? Ada iklan. Sponsor saya. Jangan sering kita akan beres yang satu ini Pak Majid ya. Tetapi obligasi. Lintas generasi. Obligasi, obrolan lintas generasi. Menukar amplang kalawan wasi. Cakep. Di obligasi. Obrolan lintas generasi. Masya Allah. Pokoknya mun sudah memantulakan obligasi ini ingati ujungnya sinya apa nasi, dasi, Pak. Bedanya ke Banjar Indonesia, Banjar Indonesia. Nah, karena aku mencari di sini kan harus katanya supaya enak mau pantun. Mencari belum gawe. Lawas pada pinanya. Luar biasa. Menyambung yang tadi Kak Cim. Nah. Tadi kan sempat ada cerita dari Pak Majid bahwa ada pengalaman koreksi dari seniornya nih gitu kan. Nah, kalau misalnya ada nggak sih pengalaman mendapatkan tanggapan bagaimana gitu dari kalangan muda nih Pak Majid? Mungkin langsung komunikasi nih sama Pak Majid sendiri, ada nggak Pak? Ya ada anak-anak muda yang menyelenggarakan diskusi di bahasa Banjar. Oh, Lalu oke. kemudian ada dua yang membuat semacam apa namanya konten-konten bahasa Banjar. Kami persilahkan aja. Oh, jadi langsung Bapak jadi narsumnya gitu Pak? Mereka ada mereka yang membacakan sendiri, ada kami yang diminta untuk menjelaskan. Wah, jadi tanggapan. Guru juga. Oh ya. Guru-guru
datang, kumpul, diskusi tentang peribahasa Banjar. Mm-mm. Itu, Jadi antusiasnya kelihatan situ ya Pak ya, bahwa sejauh ini buku-buku hasil karya Pak Majid ini diserap sempurna gitu oleh mereka gitu, dapat bisa apa menyukainya lah bahasanya kan, menyukai hasil-hasil karyanya Pak Majid dengan istilah-istilah Banjar yang semakin hari kayaknya kita kurang populer gitu di kalangan kita sekarang gitu. Wow. Apalagi dalam bentukan ilmu nih Pak ya. Iya Ilmu dong. Kalau diwariskan kan sekali lagi amal jariah banget ini kan. Iya. Kira-kira ada ini nggak sih Pak? Beberapa pihak yang mungkin membantu banyaknya dalam penyusunan buku, terus juga dalam penerbitan dan sampai dengan bisa disebarkan seperti sekarang. Ya. Karena perlu biaya lah. Kita buku ini memang ada beberapa sponsor. Ada dari Bank Kasa pernah jadi sponsor. Alhamdulillah. Terima kasih Banar. Boleh tepuk tangan dulu. Ada dari pihak-pihak lain juga. Dan ada kawan yang punya percetakan yang memberi harga murah lah untuk proses cetaknya. Masya Allah. Tapi memang benar Pak, untuk satu buku ini emang Bapak menulis dari awal sampai akhir atau ada tambah-tambahan sisipan-sisipan aku nitip ini? Gak ada Pak ya? Pure ya dari Bapak Majid biasa, sendiri. Masya Allah. Jadi targetnya tuh Gin, satu hari buku ini 200 hari. 200 hari. Baru sekitar berapa bulan tuh? Ayo, 1 6 tahun bulan, 360 6 bulan. kan. Ayo dihitung. 6 bulan sampai 7 bulan Pak Ayo, ya. iya. Oh, jadi emang benar, jadi kayak motivasinya nulis aja tiap hari ya. Betul. Dan tadi Bapak udah bocorin kan akan ada buku baru lagi, Balaki Muntung. Kira-kira tuh kapan Pak terbitnya? 1 bulanan lagi. Sebenarnya target Bapak 1 tahun itu Minimal pasti 2 buku. 2 buku 1 tahunnya. Yang berbarengan sama ini yang mana Pak? Ini 5 buku ini mulai dari pandemi 2020 sampai dengan sekarang. Jadi 5 buku itu 2 tahun. ya. Iya. Jadi 1 tahun itu minimal 2 buku. Wow. Luar biasa. Ditambah buku lainnya karena kan harus buku lainnya juga. Buku lainnya itu apa Pak? Ada buku politik, buku sejarah, Wow. ada buku kayak ini tadi kan buku sejarah nih Tionghoa, Banjar, Iya. buku sejarah. Nah, ini sekarang ada 3 naskah buku kami tulis, Peribahasa Banjar satu buku, lalu kemudian buku tentang politik 1 buku tentang ini lagi terinspirasi oleh Tionghoa Banjar. Ada yang minta tuliskan berlian Banjar. Berlian Banjar. Nah itu sedang kami garap juga. Berlian ya, ciri khas Banjar kita itu ya. Seperti apa? Nggak bisa mendunia Pak ya. Dan sampai ujungnya. Masya Allah. Mulai dari awal mungkin mulai zaman Hindia Belanda, keberadaan pengrajin berlian itu seperti apa? Itu yang kami Angkat gitu ya Pak. sedang garap. Kalau target sendiri Pak, kira-kira nih sampai kapan nih Bapak mau nulis sampai selama-lama? Sampai ajal menjemput. Masya Allah. Pokoknya kita doain sehat terus. Nah, ada jar orang Nggih. agar supaya kita kada pikun, kita Nah. harus mengasah otak kita untuk terus bekerja. Bekerja. Cara bekerja otak itu adalah dengan cara menulis. Menulis. Dan menulis itu bagian dari kebudayaan tertinggi manusia. Jadi tadi awalnya mendengar dulu, Iya. lalu membaca. Baca. Iya. Setelah ketujuh membaca, Menulis. Menulis itu puncaknya. Nggih. Menulis puncaknya. Kalau kita hanya ketujuh beban aja itu kita di bawah banget teman kita. Nggih. Iya. Tapi tahap yang kedua itu kita adalah membaca. Nggih. Kita pembaca yang baik ada. Tingkat literasi kita di Indonesia ini nomor 61 dari 62 negara. Wah. Kalau kita ketujuh membaca, kita 1 dari 1000 orang. Nah, satu buku ini dikonsumsi oleh 1000 orang di Indonesia nih. Karena jumlah bukunya lebih sedikit daripada jumlah manusianya. Jadi kalau kita ketujuh membaca, kita 1 dari 1000 orang itu. Nah, menulis lebih banyak lagi, mungkin 1 dari 10.000 kalau yang kawa untuk Menulis, betul. Ya, jadi kalau kita menulis selain mengasah otak kita, mencegah kepikunan dari itu, tuh kita meninggalkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Hanya orang-orang yang menulis, sejarah Pram inilah, hanya Yeah. orang-orang menulis yang tidak dilupakan sejarah. Betul. Karena kalau kita kada menulis, bepender aja kita. Iya. Kalau Lewat kita kayak tuh aja lagi, malah. orang kadingat lagi kena paling 1,5 generasi hilang sudah kita. Betul, Ya kan? betul. Kadingat lagi itu dulu lah. Apa yang Ada karyanya Pak lah. Tapi kalau kita menulis 100 tahun, 200 tahun, kita masih akan hidup karena ada sesuatu yang Yang dikenang. ditinggalkan. Betul. Masya Allah. Ada bekasnya yang Ada terlihat gitu. Jadi memang harus menulis. Tepuk tangan dulu, teman-teman. Seperti ungkapan peribahasa, Iya. gajah mati meninggalkan gading,
Manusia mati meninggalkan. nama. Jadi Betul, emang betul. nama harum meninggalkan Pak ya. Berarti kita Betul. saat ini sedang berada di salah satu dibanding 1.000 orang Iya. yang ada di Indonesia. Jadi kan supaya tidak apa maksudnya tidak pikun tapi menulis kata Bapak. Saya langsung kayak Wah. dicolek gitu loh Pak. Ingatan saya kok jangkanya pendek ya. Pas saya karena jarang menulis ya. Iya, jangan menulis ya. Iya harus menulis ya abis ini nih. Harus menulis. Biasa ngetik. Kalau kami karena terbiasa menulis, obrolan kita ini, Oke. obrolan kita sejam 2 jam ini, besok pagi kami kau menulis seluruh yang sampian. Hah? Hah? Oh iya kok Pak, bujuran Pak. Karena kami sering sekali menjadi nutulen satu diskusi tanpa mencatat sedikit pun. Hah? Tanpa mencatat sedikit pun, mendengarkan aja. Berarti daya rekam pian ini kuat banget Pak. Besok pagi baru kemudian kami tulis semua orang yang berbicara itu kami awal melakukan. Ada asupan khusus lah Pak Pian biasanya Pak. Karena terlatih untuk menulis tadi itu, maka lalu kemudian ya terekamnya. Tapi rekamannya jadinya Iya. sampai sedetail itu gitu. Asal kami kawan memulai kalimat pertama yang diucapkan oleh Pak Acim misalnya, Iya. itu langsung Pak Umang lagi. Jadi kunci Pak lah. Oh. Ini yang diucapkan Pak Acim. Berarti sini improvisasi kata, pemudaran katanya itu luar biasa gitu. Penarikan kesimpulan tentang apa yang dibicarakan tuh cepat gitu kan. Luar Wow. biasa. Ini Pak itu pakai di kantor yang gini Pak. Kamu lagi rapat. Bagi orang mau kayak gitu. Kadang kita bingung gitu kan. Padahal ada luar biasa loh Pak Majid loh. Insya Allah. Kamu karena terbiasa ya terasah tadi ya. Dari ribuan karya Pak Majid nih Pak, dari ribuan karya pian, Iya. ada nggak sih Pak ungkapan yang favorit yang sering pian ungkapkan, sering pian Pakai gitu. Heeh. Ada satu ungkapan Banjar yang menurut kami sangat berkesan sekali. apa itu Pak? Mahadang anak kacabur hanya mamagar tumor. Oh. Anak kecabur, hanya mamagar tumor. lain lawan ular meningkat kecabur, enggak semua lah ya. Jadi, mahadang anak kacabur hanya mamagar sumur. Segala sesuatunya kita tuh kejadian sudah hanya kita Hanyar. berpikir. Iya. Oh, ini aturan diolah aturannya lah. Iya. Aturan diiniin lah, dibenahi Iya. inilah. Jaka tuh Pak, jaka. Ilmu jaka, bujur. Sudah terjadi sesuatu baru kemudian kita sadar. Apa tuh Pak? Mahadang anak kecabur, hanyar mamagar sumur. Gugur sudah anak di dalam Sumur. Hanyar magar. hanya kita memagar sumur di sana. Mestinya kan kita sudah tahu, oh pagar dulu sumur supaya anak yang kecabur. Karena kita sebagai manusia ini harus belajar dari kesalahan gitu ya Pak Belajar dari kadang-kadang ya. pengalaman, lebih tepatnya. Pengalaman ya Itu kan. dalam kehidupan yang lebih luas, mestinya kita buat aturan perda, perwali, aturan di kantor juga harus kita buat aturannya Ya. agar supaya segala sesuatunya sudah kita antisipasi dengan peraturan-peraturan itu. Itu Wow. maksud ungkapan ini. Oh iya. Kami terkesan banget dengan ungkapan itu. Menurut kami, oh ini cerdas bakar orang bahari Tinggi. keluar ungkapan itu. Dan terpakai di segala bidang bahasanya gitu ya, di kerjaan, di kantor apa segala macam tuh kepake gitu, nggak cuma di urusan di rumah gitu kan. Wow, Han. Kalau tambah arwah pulang. abang bilang tuh kalau ada ungkapan Pak sering digunakan juga di rumah tuh sedikit cerita ya teman-teman. Iya boleh. Ngalih membuang batu kapal latar, ngalih membuang laku lamun sudah dasar. Ya, Oke, apa tuh? kalau sudah menjadi kebiasaannya, Inggih, bener daging malah. itu ngalih mana membuang Inggih. Apa kurang mana tuh? ngalih membuang batu kepala latar. Apa ngalihnya Gerang? Membuang batu kepala latar, ambil buang kan? Buang Iya. latar perak mana belum tanah malah. Iya. Iya. Tapi karena itu sudah menjadi tabiat, Anjing, menjadi habit, karakter, menjadi habit tadi itu tuh ngalih mana kita. Kalau dasar culas orangnya misalnya Anjing. diolah jadi kada culas ngalih benar. Anjing. Karena sudah bawaannya orang nih culas. Kalau orang sudah kada jujur misalnya ya, Iya. dari awalnya tuh memang sudah pada jujur, untuk menjadi jujur tuh ngalih benarnya. Kayak Ngalih itulah. membuang Batu kapal latar. Padahal Ngalih gampang membuang laku. banget. Inggih. Kelihatannya gampang, tapi pada kenyataannya ngalih. Oh. Kalau sudah menjadi karakternya itu ngalih untuk berubah. Ngalih membuang batu kepala Latar. tar. Ada juga ungkapan sorry mohon maaf, cawat naik ke sampiran ya. Nah, Itu apa? Inggih. Sampiran tuh apa? Tadayan. Oh udah dayang. Oh Jadi iya. itu orang yang sebenarnya rendahan Inggih. tiba-tiba menduduki jabatan tinggi. Hanyaran malah. Menduduki jabatan tinggi dan dirinya masih membawa kelakuannya, tingkahnya yang ada level untuk posisi itu. Keren banget bener banget Pak. Semestinya kan inya kan menyesuaikan. Iya. Bepergian masih sembarangan, Iya. tindak masih sembarangan, padahal posisinya kada pantas lagi untuk melakukan itu. Inggih, kadang badai nu kaloong. Oh kayak Kalau gitu. Andi Pak. Aduh. Inggih, kalau tuh apa Pak? Kalau tuh Pak? Ya, kada membadai
antara tampilan Lawan. Kelakuan. dengan apa namanya dengan sikap. Sikap. Iya. segala macam. Wah, Banjarnya emang unik banget ya. Apalagi Kaci mungkin bisa Kancur ditoreh. Jaringau apa Kancur Banyak Jaringau? nih. Kancur Jaringau. Kancur Jaringau. Kancur Jaringau itu ada hubungan-hubungan atau silsilah Enggak. dari yang kita sebutkan. Misalnya ada orang tokoh hebat misalnya, lalu kita dipadahkannya ada hubungan keluarga, jauh benar kita ada kancur Jaringau-nya aku dengan si Dinto, ada hubungan raraitan Iya. ada. Kecuali kan Nabi Adam gitu lah. Masya Allah. Oh wow, Bapak dari semua buku ini, semua istilah itu Bapak inget ya Pak ya? Ada semua ingat, tapi kalau kami lihat judulnya kami ingat maknanya. Wah. Karena sudah dituliskan lah. Iya, dan juga dan ini setiap minggu kami bahas di radio. Oh ada programnya berarti? Ada program namanya Bacang Kurah Budaya. Bacang Kurah. Cangkurah itu apa? Bacang Kurah itu ngobrol terarah. Oh ngobrol. Dalam bahasa Banjarnya Bacang Kurah. Bacang Kurah. Om tahu aja bacakutan Pak Aing. Apa lain? Oh jadi itu rutin dilakukan program Tiap Bapak? malam Sabtu. Tiap malam Sabtu. Bacang Kurah. Satu tema kami bahas sudah 3 tahun ini jalan. Oh satu program berapa lama tuh Pak? Sejam? Biasanya 1 jam. 1 jam, asik ya. Ibaratnya nambah kosakata lagi gitu. Apalagi yang biasa bikin pantun ya kan, pantun Banjar. Kak Acim banyak kan Harus biasanya. ada referensi bahasa Banjar. Ya Iya. kan? Nah ini juga ulun yakin ini Pak, ini makin banyak juga yang tertarik dengan buku Bapak. Kalau mau Iya dapat dong. ini gimana nih caranya? Nah itu dia. Bisa malam tadi. Oh ya, Sungai Anda ya Pak. Karena kami menjadikan buku ini bagian dari citra mata Rumah Alam. Soalnya kami diskusikan juga di kabupaten kota di Buku dan tujuan kami adalah melestarikan kebudayaan saja, lalu kemudian mendorong anak-anak untuk peduli dengan kebudayaan mereka. Jangan cuma kita berbahasa saja. Kita akan menjadi pintu gerbang IKN. Orang datang, kalau di Jakarta orang pakai bahasa gue, kalau gue nya pindah ke sini kalah kita. Tapi kalau misalnya kena kuda nyawa tiang dan segala macam itu menjadi ungkapan gaya hidup kita ya dalam bergaul itu keren. Kalau berarti budaya ya. Tapi emang benar-benar kita survei aja Pak, di Kalimantan ini Pak sebanyak paling nyaman mengerti dan paling cepat ibaratnya dibandingkan mohon maaf bahasa Daya Pak, dibandingkan bahasa yang lain. Mungkin Banjar tidak pelajaran benar, masih bagi Banjar roga Pak. Sama ini masih Banjar Balikpapan Pak. Bahasa pergaulan. Bahasa pergaulan mereka Pak. Dan logat jalan. Wah kayak mau kita kupas satu buku jadi ya juga dasarnya itu pengen gitu ya. Tapi tentunya juga buat teman-teman langsung di rumah, kita hari ini gak sekedar ngobrol, kita juga bagi-bagi hadiah. Nah itu dia. Ada kuis yang akan kita sampaikan ke teman-teman di rumah dan 2 pertanyaan tapi nanti. Pokoknya seputar obrolan kita hari ini akan kita kembali lagi ya setelah yang satu ini tentang obligasi, obrolan lintas generasi. Obligasi, obrolan lintas generasi. Balik lagi di obligasi, obrolan lintas generasi. Banyak sekali yang kita bahas hari ini istilah-istilah yang kadang kurang menjadi sesuatu yang mungkin populer di kehidupan kita pada saat ini. Ternyata tuh banyak sekali hal-hal yang penting yang mungkin bisa kita untuk mepet kurang. Tapi yang dalam kategori positif aja ya. Dan tentunya juga karya Pak Majid ini luar biasa. Pak Majid masih bersama dengan kita di sini. Dan sekali lagi juga tadi sudah kita bocorin bahwa kita akan bagi-bagi hadiah. Yes. Hadiahnya berupa Buku. wow, buku beliau ini gak gampang didapetin. Betul. Di tempat-tempat tertentu, ya kan? Dan juga cuma orang-orang tertentu yang kayaknya, nih saya kasih kan Pak Majid. Orang pilihan Potensi ya. orang pilihan Berarti ya. Jamak Gibril di sini. Yang besar.
Betul. Tapi sebelum kita kasih tahu kuisnya apa, kita juga ingetin untuk teman-teman Bang Kalsel untuk selalu pakai namanya produk-produk dari Bang Kalsel ya Kak Jim. Betul. Salah satunya Adalah Kris. Tapi yang nggak tahu sekarang, Bang Kasel itu bisa banget untuk melakukan pembayaran, tinggal scan barcode-nya saja. Yes. Terusnya juga bisa didaftarkan di Bang Kasel, tentunya untuk mempermudah pembayaran teman-teman, tidak harus menggunakan uang tunai. Betul sekali, memudahkan sekali dari peserta dalam program pemerintah untuk menekan peredaran uang fisik di pasaran ya. Betul. Jadi tanpa ada kembali receh, karena tuh kan Mbak, kita di sini belanja sekian ada pecahannya ya kan. Nah, sekarang apapun bisa diakses dengan yang namanya Kris. Mau belanja, mau sedekah, mau makan, mau minum, mau wisata, udah Betul. semuanya lengkap. Beli buku dalam apa satu aja? genggaman, Betul. kita langsung akses ya. Iya 1/4 jam dalam Kris. Tentunya, dan spesial juga di Bang Kasel banyak sekali produk-produk sekali, bukan hanya untuk menabung. Betul. Yang pengen ke syariah juga kita ada Bang Kasel syariah ya Betul kan. sekali. Kemudian juga kalau misalnya pengen tarikan tapi tanpa kartu juga bisa sekarang. Jadi banyak sekali kemudahan yang bisa dirasakan kalau sudah menggunakan rekening dari Bang Kasel. Kalau misalnya ada gangguan-gangguan nih Pak Majid dan juga Kak Acin, kita langsung saja telepon di call center kita 0800 1122 0-nya 3 kali yang aktif 24 jam. Wow, dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube kita dan follow juga Instagram Bang Kasel yang sudah Centang biru itu menjadi syarat untuk mengikuti kuis. Betul, dan untuk mengetahui juga informasi-informasi ya kan mengenai data, informasi dan produk dari Bang Kalsel. Nah kalau tadi Bang Kalsel, dan kita udah tahu juga ini penyebaran kuning kita mau beli dari mana Pak ya. Sekarang Pak potong harganya nih Pak. Nah, boleh. Mungkin dari yang ini boleh Pak ini yang berapa? Harganya sama aja 151. Semuanya sama. Wow. Pukul rata nih gitu ya. Kadang Bapak juga bilang saya kasih aja, wah ini sebenarnya ngarang uang sudah kasih Pak ya. Ya gitu. Orang nggak cari untung, Cari ya kan untung. Pak ya. Dia Oke. ada manfaat bagaimana hasil karya dulu ini bisa tersebar ke seluruh masyarakat. Betul, visi misi utama ya. Iya dong. Membudayakan budaya Banjar. Betul. Mungkin untuk kuis boleh kita bocorin sekarang Yes, pertanyaannya. betul. Izin ya Pak Majid ya. Untuk pertanyaan kuis kita ada 2 pertanyaan yang harus dijawab langsung, dua-duanya benar dan langsung DM ke Instagram kita @bangkalsel yang sudah Centang biru. Pertanyaan pertama Kak Cip, Pertanyaan silakan. pertama, siapakah narasumber yang luar biasa kita hadirkan di episode kali ini? Sekali lagi, siapakah nama beliau? Siapakah nama beliau? Beliau adalah pengarang buku, budayawan, dan Aktif di asli berbagai Banua organisasi. yang mengharumkan nama Kalimantan Selatan lewat karya-karya beliau. Siapakah nama beliau? Nama lengkap ya, nama lengkap beliau. Bisa langsung yang setia bersama kita dari awal pasti tahu nama beliau nih ya. Iya dong. Oke, Pertanyaan yang kedua, sebutkan minimal 2 Minimal 2. judul buku yang sudah beliau hasilkan. Wow. Coba sebutkan 2 judul Ini tinggal di buku. capture aja sih sebenarnya ya kan. Biar menonton tuh ada di zoom sedikit. Nah. Dapat putihnya di muka tuh. Terserah yang mana aja ya kan. Betul. Akan kita tunggu jawabannya sekali lagi melalui DM Instagram kita yang sudah Centang Biru Bang Kasel. Tentunya harus dua-duanya benar baru bisa mendapatkan hadiahnya. Sekali lagi jangan lupa jawab bersamaan di direct message atau di DM Instagram. Yes. Siapa cepet-cepetan untuk kayaknya sebelah sana langsung megangin foto ya. Oke. Langsung saja akan kita umumkan nanti akan kita hubungi ya. Betul. Bukan Nurul yang hubungi kali ini ya. Iya. Jadi saya langsung dihubungi karena akan ada 2 yang beruntung mendapat 2 orang ya. Iya. Yang beruntung mendapatkan buku karangan dari beliau. Siap. Dari beliau, jangan dijawab Langsung jadi kuis nih namanya. jawaban soalnya. Oke, sebelum kita tutup segmen kali ini, Aji Pak Majid kita juga pengen dong dikasih pesan-pesan nih dari Pak Majid buat teman-teman Bang Kasel di rumah gitu terkait khasanah budaya kita yang harus kita selalu lestarikan dan lain-lain. Ini yang tadi pesan dari Pak Majid. Sebenarnya semua ungkapan dan berkasa itu sangat luar biasa ya. Menjadi pembelajaran itu wadah kita untuk dari pengalaman dan segala macam, karena mungkin semua yang kita jalani itu sudah dilalui oleh generasi kita sebelumnya. Ungkapan-ungkapan itu dilahirkan sebagai nasihat tadi. Kami menyarankan agar mari kita lestarikan kebudayaan Banjar. Kebudayaan Banjar ini kaya sekali, banyak sekali. Ya, ini hanya satu bagian dari budaya Banjar aja, ungkapan dan bahasa Banjar. Dari kebudayaan Banjar lainnya, semakin tinggi satu peradaban sebuah bangsa, satu suku ya, itu menggambarkan bahwa hidup
masyarakatnya itu sudah lama sekali. Jadi kalau kita mampu untuk melestarikannya, maka kemungkinan ya Banjar itu akan bisa mempengaruhi budaya-budaya lain. Karena kita harus menyadari bahwa sekarang ada perang kebudayaan yang tidak sama dengan perang ekonomi. Perang kebudayaan, orang menyerbu dengan berbagai macam kebudayaannya, lalu kemudian akan menjelas kebudayaan kita. Kalau anak-anak muda misalnya lebih gandrung kepada budaya asing, kita sedih sekali. Kenapa tidak gandrung kepada budaya kita sendiri? Boleh tepuk tangan buat Setuju menambahkan Pak, apalagi Pak ya sekarang aksesnya itu gampang sekali masuk ya Pak ya, baik lewat sosial media, terus lewat gadget. Apalagi kan sekarang anak-anak tuh jajannya bukan jajan makanan Pak, jajannya kuota ya Pak ya. Di rumah di pojokan itu udah bisa dapat informasi dari manapun kan. Masya Allah. Jadi kalau bukan kita siapa lagi, dan kalau bukan sekarang kapan lagi? Wow, kami ucapkan terima kasih banyak Bapak sudah hadir di Obligasi episode kali ini. Siapa? Kami tunggu karya-karya luar biasanya lagi. Dan kayaknya juga teman-teman udah berimajinasi untuk bisa menciptakan program khusus Bapak gitu. Betul. Per halaman. Dan kita buku syuting ya. harus di malam. Iya dong. Nanti kita pikirin ya teman-teman ya. Pokoknya bikin bagaimana budaya Banjar itu semakin dikenal. Karena tujuan Obligasi tidak hanya bisnis say. Kita tidak hanya menjual bakso-nya aja say. Ini juga perlu meningkatkan kesadaran masyarakat bagaimana budaya kita harus benar-benar kita cintai. Gitu kan. Terima kasih buat teman-teman bakso yang sudah menonton kita dari awal sampai dengan akhir. Dan jangan lupa diikuti kuisnya. Spesial hadiahnya nanti dari Pak Majid tentunya. Betul sekali. Yang spesialnya kalau buku di luar kan nota tangan kan ini spesial. Enak, itu dia. Yes. Wah. Nanti akan dikasih lihat bukti ya. Behind the scene biasanya ada teman-teman di posting kan bahwa Pak Majid ini langsung tanda tangan di buku yang akan dihadiahkan buat teman-teman. Jangan lupa di follow Instagram kita di @bangkalsel_biru dan juga subscribe YouTube kita. Ada yang namanya Bangkalsel. Jadi semua informasi update terkait Bangkalsel ataupun kegiatan-kegiatan yang lagi dilakuin nih, semuanya ada di sosmed kita nih, ya kan? Oke. Silakan Bina bantu. Kerja staf pantun. Ada izin bantu Pak ya. Oke. Hari ini terkagum-kagum utusan Bapak nih. Jadi kita menambahin kosakata dulu. Targetnya setelah baca buku ini masih banyak loh model kata Banjar ya. Iya dong. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Cakep. Menukar papan jangan berpanjang. Cakep. Gasar jalanan di Sungai Bantar. Cakep. Mari kita lestarikan budaya Banjar. Cakep. Masa peninggalan anak cucu kita. Terima kasih. Jangan lupa saksikan terus Obligasi. Obrolan lintas generasi. Bangkasel terpercaya, Bangkasel kebanggaan, Bangkasel berintegritas, Bangkasel. Kalimantan Selatan, sebuah tempat di mana kita merasa nyaman, ramah tamah, penuh persaudaraan. Alamnya kaya akan hasil bumi, merupakan anugerah tak terhingga, suatu potensi luar biasa bagi kesejahteraan masyarakatnya. Bangkalsel hadir, berperan serta bersama pemerintah mewujudkan pembangunan daerah, membantu pihak swasta, membuka peluang usaha, menjadi bagian bagi masyarakat mandiri dan sejahtera. Bergerak bersama menuju Banua yang mapan, mandiri dan terdepan. Bangkalsel setia melayani, melaju bersama.